Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spita Dewi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu di sekolah dasar serta 10 model yang terdapat pada pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Nah, untuk materi awal kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan yang saling berkaitan menjadi satu untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Menurut Aminuddin pada tahun 1994, pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentan kemampuan dan perkembangan anak. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang pembelajaran terpadu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran terpadu itu sendiri. Menurut Trianto pada tahun 2010, hal-hal yang mendasari pentingnya pembelajaran terpadu antara lain yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua, pembelajaran akan lebih bermakna. Yang ketiga, memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang keempat, memperkuat kemampuan yang diperoleh. Yang kelima atau yang terakhir, efisiensi waktu. Efisiensi waktu di sini maksudnya guru akan menghemat waktu dalam mempersiapkan proses pembelajaran itu sendiri. Adapun fungsi dari pembelajaran terpadu adalah pembelajaran terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami serta mendalami konsep yang tergabung dalam tema. Kemudian, tujuan dari pembelajaran terpadu adalah memudahkan memusatkan perhatian kepada satu tema atau topik tertentu. Siswa juga lebih bergairah dalam proses belajar, karena dalam proses belajar, siswa akan mendapatkan situasi yang lebih nyata. Di sini, guru juga dapat menghemat lebih banyak waktu. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran terpadu ini terdapat 10 model pembelajaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui karakteristik, kelebihan, serta kekurangan 10 model ini, kita harus mengetahui dulu apa saja nama dalam 10 model ini. Adapun nama dari 10 model pembelajaran ini, yang pertama, fragment, yang kedua model nest, yang ketiga model web, yang keempat model connect, yang kelima model integrate, yang keenam model network, yang ketujuh model share, yang kedelapan model immerse, yang kesembilan model crypt, dan yang kesepuluh atau yang terakhir model sequence. Model pembelajaran yang pertama adalah model fragment. Model fragment ini biasa dikenal sebagai model terpisah. Karakteristik dari model ini ialah pembelajarannya terpisah-pisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Dan perpaduannya terbatas hanya dengan satu mata pelajaran saja. Kelebihan dari model ini adalah menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Kekurangan dari model ini adalah keterhubungannya menjadi tidak jelas dan lebih sedikit transfer pembelajaran. Model pembelajaran terpadu yang kedua adalah model nest. Model nest biasa dikenal sebagai model tersarang. Karakteristik dari model ini ialah pembelajaran terpadu lebih menekankan kepada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, ataupun emosional siswa, agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal. Kelebihan dari model ini ialah guru dapat memadukan beberapa keterampilan dalam satu mata pelajaran. Kekurangan dari model ini ialah jika dilakukan secara tergesa-gesa atau kurang cermat, maka penggabungan materi dan aspek keterampilan ini dapat mengganggu pola pikir siswa itu sendiri. Model pembelajaran yang ketiga adalah model web. Model web ini biasa dikenal sebagai model jaring laba-laba. Karakteristik dari model ini ialah berpusat pada siswa. Hal ini menempatkan siswa sebagai sumber belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, sehingga memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsep-konsep tersebut secara utuh. Kelebihan dari model ini ialah adanya motivasional dari hasil seleksi
tema yang sangat diminati. Kekurangan dari model ini ialah penyeleksian tema itu sendiri. Model pembelajaran terpadu yang keempat adalah model Connect. Model Connect biasa dikenal sebagai model keterhubungan. Karakteristik dari model ini ialah pengintegrasian satu konsep, keterampilan atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan. Dan adanya hubungan terkait antara satu konsep dengan konsep yang lain dari satu bidang ilmu. Kelebihan dari model ini ialah konsep-konsep kunci yang dikembangkan siswa secara terus-menerus saling terhubung. Kekurangan dari model ini ialah masih terlihat pemisahan antar bidang studinya. Model pembelajaran yang kelima adalah model integrate. Model integrate ini biasa dikenal sebagai model pembelajaran terpadu. Karakteristik dari model ini ialah memadukan beberapa mata pelajaran yang memiliki inti topik yang sama menjadi satu topik tertentu. Menghubungkan antar mata pelajaran yang menyimpulkan keterampilan dan sikap positif dari siswa itu sendiri. Kelebihan dari model ini ialah memudahkan siswa dalam mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara mata pelajaran. Kekurangan dari model ini ialah model ini terkadang sangat susah untuk diterapkan secara utuh atau secara penuh. Model pembelajaran terpadu yang keenam adalah model network. Model network biasa dikenal sebagai model jaringan. Karakteristik dari model ini ialah siswa akan menentukan pokok yang mereka minati. Kemudian, siswa akan menggali informasi tentang pokok yang telah mereka pilih. Mereka akan bertanya kepada teman, guru, atau mencari sumber lain. Kelebihan dari model ini ialah melatih siswa untuk cakap dan terampil dalam menggali informasi atau mencari informasi. Kekurangan dari model ini ialah hanya dilakukan bukan tenaga ahli. Model pembelajaran yang ketujuh adalah model shared. Model shared ini biasa dikenal dengan model bagian. Karakteristik dari model ini ialah memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama, dan memiliki sikap komplementer. Sikap komplementer maksudnya di sini adalah antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain saling mengisi atau saling melengkapi. Kelebihan dari model ini ialah dua orang guru mampu menggabungkan jam pelajarannya secara bersama-sama, sehingga mampu menimbulkan efisiensi waktu yang sangat baik. Kekurangan dari model ini ialah memerlukan kesepakatan tentang kerjasama tim secara bersama-sama. Model pembelajaran terpadu ke-8 adalah model TREAT. Model TREAT biasa dikenal dengan model galur. Karakteristik dari model ini adalah dengan menggunakan ide yang ada dalam metakurikulum dapat ditargetkan serangkaian keterampilan berpikir tertentu untuk memasukkan prioritas isi pembelajaran yang ada. Kelebihan dari model ini adalah guru lebih menekankan aspek perilaku metakognitif, sehingga siswa dapat belajar bagaimana semestinya mereka belajar. Kekurangan dari model ini adalah ide dan makna sangat terlihat tidak jelas. Model pembelajaran yang ke-9 adalah model immerse. Model immerse ini biasa dikenal sebagai model celupan. Karakteristik dari model ini ialah dapat dipadukan agar menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan bidang minatnya. Dan siswa mampu menyaring sendiri konsep-konsep yang telah dipelajarinya sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri. Kelebihan dari model ini ialah siswa mampu memadukan semua data yang mereka peroleh dari berbagai bidang ilmu. Kekurangan dari model ini ialah guru tanpa menguasai tahapan kemampuan belajar siswa. Model pembelajaran terpadu yang ke-10 adalah model sequence. Model sequence biasa dikenal sebagai model urutan. Karakteristik dari model ini ialah guru akan bekerja sama untuk mengurutkan materi atau konsep yang saling berkaitan pada masing-masing mata pelajaran yang nantinya akan diajarkan secara paralel. Kelebihan dari model ini ialah pengurutan mengenai topik-topik yang terkait dari disiplin ilmu untuk membantu membuat pemahaman.
Kekurangan dari model ini ialah ide atau konsep yang sama dari satu mata pelajaran akan diajarkan pada mata pelajaran lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Itulah tadi penjelasan tentang pembelajaran terpadu di sekolah dasar, serta 10 model yang terdapat pada pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Jika ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and share video ini sebanyak mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.